Kita tiba di segmen keempat dalam program Tapari Tausiah pagi hari dengan tema kewajiban menuntut ilmu. Baik, dilanjutkan lagi Ustadz mengenai kewajiban menuntut ilmu. Ini sudah semakin dekat kita ya di segmen-segmennya. Iya. Dan ini semakin menarik, semakin menambah insight keimanan kita. Ya, silakan dilanjutkan lagi. Apa yang ingin kebahagiaan akhirat, maka tuntutlah ilmu. Dan barang siapa yang menginginkan keduanya, maka tuntutlah ilmu. Gitu. Jadi pesan ini sangat mendalam sebenarnya tentang ilmu. Betul. Jadi yang kami ingin sampaikan lagi ini adalah keutamaan menuntut ilmu. Sebagaimana yang kami kutip ini adalah beberapa hadis Nabi Muhammad SAW. Yang pertama itu yang tadi kami sampaikan, keutamaannya itu dimudahkan jalannya untuk menuju surga. Sebagaimana sabda Nabi, barang siapa yang menuntut ilmu, yang menempuh jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan jalannya menuju ke surga. Lagi-lagi kami sampaikan, kenapa Allah menjanjikan surga? Karena dengan ilmulah yang akan menunjukkan kita jalan, mana yang hak, mana yang batil. Karena kuntum khair ummah. Hari ini dibutuhkan ilmu, karena kalau tidak, justru akan menyesatkan umat gitu. Jadi yang pertama itu jadi dimudahkan jalan menuju surga. Kemudian keutamaan yang kedua adalah akan ditinggikan derajatnya. Sebagaimana di awal kami sampaikan Quran surat Al-Mujadilah ayat 11 potongannya. Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kita. Kemudian dalam sebuah hadis Nabi Muhammad SAW tentang ini hadis riwayat dari ini dari Ibnu Abbas radhiyallahu an. Ketika menafsirkan ayat yang kami sampaikan tadi, Quran Surat Al-Mujadilah ayat 11, itu dia berkata maksudnya adalah Allah meninggikan orang-orang yang diberi ilmu atas orang-orang yang beriman beberapa derajat. Nah, hadis ini sebenarnya memberikan pemahaman kepada kita bahwa ilmu itu yang akan memuliakan pemiliknya. Ilmu yang akan memuliakan pemiliknya. Ilmu yang akan memberikan cahaya di hadapannya, memberikan petunjuk bagi pemiliknya, memberikan nur kepada pemiliknya. Makanya Allah tinggikan derajatnya. Maka yang dimaksudkan di situ adalah Allah muliakan dia, gitu. Kemudian yang ketiga, orang yang menuntut ilmu, keutamaan menuntut ilmu, yang ketiga itu adalah dicintai oleh Nabi Muhammad SAW. Dia dicintai karena Rasulullah SAW mendoakan para penuntut ilmu. Dari Zaid bin Thabit mengatakan, saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, semoga Allah memperindah orang yang mendengarkan hadis dariku, lalu kemudian menghafal dan menyampaikan kepada orang lain. Jadi orang yang menuntut ilmu itu akan dicintai oleh Nabi Muhammad SAW. Maka ketika kita sudah tahu ini, siapakah di antara kita yang tidak ingin dicintai oleh Nabi Muhammad SAW? Tentu kita sangat menginginkan cinta daripada baginda Nabi Muhammad SAW. Tentu kita tidak ingin ketika nanti berhadapan di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala Nabi Muhammad tidak mengenal kita. Dan tentu kita menginginkan Nabi Muhammad ketika kita melihatnya, beliau mengenal kita. Jangan sampai ketika kita memanggil namanya, wahai Nabi Muhammad, wahai Nabi Muhammad, dan pada akhirnya Nabi Muhammad tidak menengok kepada kita, dan sampai kita menjadi orang seperti itu. Sampai orang tersebut berlari menuju Nabi Muhammad SAW, kemudian berdiri di hadapannya, wahai Nabi Muhammad, saya umatmu, tapi Nabi Muhammad tidak mengenalnya dan tidak mengakuinya. Jangan sampai. Karena Nabi Muhammad itu tahu mana umatnya. Bahkan dari sejauh mata memandang, Nabi Muhammad SAW sudah tahu mana umatnya, mana tidak. Maka pastikan diri kita menjadi orang-orang yang dicintai oleh Nabi Muhammad SAW. Salah satunya adalah dengan menuntut ilmu. Gitu. Kemudian keutamaan yang keempat adalah orang yang menuntut ilmu itu adalah orang yang paling utama. Dari Utsman bin Affan, ia berkata Nabi Muhammad SAW bersabda, orang yang paling utama di antara kalian adalah seseorang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Jadi orang yang belajar Al-Quran kemudian mengamalkannya, mengajarkannya, itu paling utama, kata Nabi Muhammad SAW. Karena banyak ganjaran, banyak pahala, banyak amal-amal yang bisa kita tabung. Bahkan ketika kita meninggal dunia, amal-amal itu terus mengalir. Makanya
ia menjadi orang yang paling utama. Makanya di setiap kesempatan seorang guru itu harus selalu dimuliakan. Di setiap kesempatan kita bisa melihat bagaimana guru-guru kita di Indonesia dimuliakan oleh santri-santrinya, itu karena mereka paham bahwa guru-guru kita ini penuntut ilmu dan ia adalah orang yang paling utama gitu. Kemudian yang kelima, keutamaan yang kelima adalah dimintai ampunan seisi langit dan bumi. Sebagaimana dari Abu Ad-Darda yang mengatakan bahwa aku mendengar Rasulullah SAW, sesungguhnya aku meminta ampun untuk seorang alim makhluk yang di langit dan di bumi hingga ikan hiu yang ada di dasar laut. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Jadi ilmu pengetahuan itu akan membawa kebahagiaan bagi seseorang di dunia dan juga di akhirat. Kemudian yang keenam, keutamaan yang keenam adalah bahagia dunia dan akhirat. Sebagaimana dalam sabda Nabi Muhammad SAW, barang siapa yang menginginkan kebahagiaan dunia maka tuntutlah ilmu, maka barang siapa yang ingin kebahagiaan akhirat tuntutlah ilmu. Kalau kita ingin keduanya maka tuntutlah ilmu. Jadi ilmu ini merupakan kunci sebenarnya, kunci dan pusat segala kebaikan. Ilmu ini adalah sarana untuk menunaikan apa yang Allah wajibkan atas kita. Keimanan dan amal seseorang itu dianggap tidak sempurna kecuali dia memiliki ilmu. Apabila manusia punya ilmu, maka Allah akan disembah. Maka dia akan menyembah Allah dengan ilmu, maka hak Allah pasti ia akan tunaikan dan dengannya pula agama Islam bisa tersebar luas sampai hari ini. Ya, baik Ustadz, kita tahan dulu. Kita akan kembali di segmen terakhir ini, atau segmen penghujung. Tetaplah bersama kami pemirsa NET TV Sulsel dimanapun Anda berada. Tapari, atau siapa dia?